كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Pertama, meyakini bahwa muraqabah akan menjadikan dia sebagai insan yang memiliki derajat ihsan. Sedangkan derajat ihsan merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jibril bertanya, beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab bahwa ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya pun engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meyakini bahwa muraqabah menjadikan seseorang sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan tidak akan hadir tanpa adanya muraqabatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik guna menghapuskan perbuatan buruk tersebut, serta gaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, meyakini bahwa dengan muraqabah maka seseorang tidak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena tanpa adanya muraqabah, seseorang memiliki prosentase jatuh pada kemaksiatan lebih besar. Jika seseorang berbuat maksiat, Allah sangat cemburu padanya. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yugharu wa ghiratullahi ta'ala ayatiyal mar'ullahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu, dan kecemburuan Allah terjadi jika seorang hamba mendatangi melakukan sesuatu yang telah diharamkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, meyakini bahwa muraqabah membawa seseorang kepada kesadaran untuk beramal guna kehidupan akhiratnya. Dan hal seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai seseorang yang memiliki akal yang sempurna, yang cerdas. Rasulullah SAW berkata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah. Orang yang sempurna akalnya adalah yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di samping itu ia mengharapkan angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kelima, muraqabah juga akan membawa seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan suatu pekerjaan yang tidak menjadi kepentingannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, meyakini bahwa memiliki rasa muraqabah akan menjadikan seseorang menjaga dan memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kewajiban bagi dirinya, sehingga ia akan menjalankan segala bentuk perintah dan meninggalkan segala bentuk larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tujahak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wahai gulam, peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu, dan peliharalah larangan Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu berada di hadapanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketujuh, meyakini dengan muraqabah menjadikan seseorang
tidak akan berbuat zalim baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Demikianlah beberapa kiat-kiat agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau muraqabah. Wallahu a'lam. Kalimatan habibatan ila rahman